tahun lagi kita akan menyaksikan duel Indonesia melawan China di Stadion Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta. Dan itu menjadi harapan dari semua masyarakat, para netizen penggemar sepak bola Indonesia, untuk berharap bahwa Jai Isyas dan kawan-kawan bisa mengalahkan China. Oke. Nah, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto sudah menyatakan keinginan dia bahwa dia ingin melihat tim nasional Indonesia ini lolos ke Piala Dunia. Saya pikir ini suatu harapan yang luar biasa, memompa semangat bagi Bang Jai Isyas dan kawan-kawan. Dan itu sudah terlontarkan ketika kita menang melawan Bahrain 1-0 lewat gol oleh Romani di GBK. Presiden ikut menyaksikan. Bahkan Pak Prabowo turun ke lapangan menyelami satu demi satu pemain. Jadi awali dengan dia berjabat tangan dengan Jai Isyas sebagai kapten ke-11 dan seluruh pemain ya antri untuk berjabat tangan. Nah, Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa semoga timnas kita bisa terus berlanjut dan berharap kita bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, untuk bisa mencapai apa yang diinginkan Pak Presiden yang sudah jauh-jauh hari mengatakan ini, tentunya ya kita harus menang melawan China. Itu harga mati. Tidak ada tawar-menawar. Karena kalau imbang apalagi kalah ya sulit bagi kita. Dan pupus sudah harapan untuk bisa menuju paling tidak merebut peringkat keempat di grup C pra Piala Dunia zona Asia. Nah, makanya kemenangan ini sangat penting bagi kita. Dan kita juga berharap dalam pertandingan lainnya, Bahrain ketika bertarung dengan Arab itu berakhir imbang. Kalau ini berakhir imbang atau Arab mengalahkan Bahrain ya, dan kita memukul Cina, tentunya sudah pasti kita peringkat keempat dan itu akan lolos ke putaran keempat. Nantinya kita akan bertarung dengan tim-tim yang ada di grup A dan grup B. Kita jangan dulu ke sana, tapi kita fokus utama kita yaitu melawan Cina. Karena ini penting, karena Cina juga kan punya harapan. Cina ingin mengalahkan Indonesia, karena dengan Cina mengalahkan kita, 3 poin ini penting buat mereka. Sehingga ketika mereka balik ke kandang, mereka menjamu Bahrain dan mereka ingin mengalahkan Bahrain. Mereka bisa lolos tentunya di putaran keempat. Ya, itu target Cina. Jadi kita tidak boleh main-main, tidak boleh juga terlalu overconfidence, menganggap enteng lawan, karena Cina tim yang kuat. Ya, mereka mampu mengalahkan kita 2-1 di kandang mereka. Tapi saat ini kan sudah berbeda situasi dan kondisi. Kita sudah punya pemain-pemain seperti Dean James, pemain seperti Pelupesi, ya, Joy, kemudian ada Emil Audero, ada goal getter kita yang berada di lini serang oleh Romani. Jadi ketika melawan Cina, Cina tahu persis dan mereka menyaksikan ketika kita mengalahkan Bahrain dan oleh Romani bikin gol, ya mereka tahu. Mereka lihat dari tim asuhan Branko Ivanovic ini ya akan terus memonitor perkembangan tim nasional Indonesia, karena itu menjadi lawan utama yang mereka incar untuk bisa meraih kemenangan ya. Walaupun kita bisa bermain di kandang, tetap kita harus waspada, benar. Jadi semoga apa yang diinginkan Pak Prabowo, sekali kembali lagi, itu diwujudkan oleh pemain-pemain. Masih panjang perjalanan memang kalau kita lolos ke putaran keempat. Dan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum juga sangat optimis ya, bahwa harapan itu ada. Ya, kita bisa lolos paling tidak secara realistis di putaran keempat. Kalau putaran kedua kan hanya keajaiban yang bisa dikatakan di sana. Teman-teman tahu sendiri ya, Jepang akan ke Australia di saat kita bertarung ya, melawan Cina. Ya tentunya kalau Jepang mampu mengalahkan Australia, harapan itu ada ketika kita mengalahkan Cina. Dan apalagi Arab bermain imbang melawan Bahrain. Jadi kita punya harapan lah, dengan catatan ya memang pertandingan yang sulit ketika kita ke Osaka menghadapi tuan rumah Jepang ya. Setelah Cina, kita berpikir di putaran keempat siapa lawan kita. Apakah Uni Emirat Arab dan Oman yang akan bergabung dengan kita, atau kita bertarung lagi dengan Irak bersama dengan Qatar. Itu kan calon lawan-lawan kita nantinya di putaran keempat. Soal nama-nama pemain yang akan dipanggil ya sabar teman-teman ya. Ini masih ada di kantong, tentunya masih rahasia bagi Patrick Kluivert. Pak Sekjen, Pak Yunus Nusis kemarin sudah di depan wartawan sudah mengatakan bahwa semua ada di Patrick Kluivert dan PSSI menunggu. Ya, ini kemudian berharap dia secepatnya datang untuk menangani timnas Indonesia dalam TC yang sudah ditentukan oleh PSSI. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara.